Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Saya itu izin live stream, padahal saya nggak tahu harus ngomong apa. Pokoknya mau nebus aja deh, mau nebus untuk Majesty. Jadi begitu saya lihat di grup petugas nggak ada yang izin live stream, aku izin live stream. Izin live stream nebus Majesty. Begitu saya nyalain layar, ngomong apa ya? Kadang kayak gitu teman-teman. Kadang kayak gitu. Kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu untuk nebus, gitu ya. Dan kita nggak tahu. Aku tahu pokoknya aku live stream itu nebus, tapi ngomong apa ya? Tapi sebenarnya aku nebus ya. Sebenarnya yang membuat saya tidak tahu ngomong apa, karena hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini saya bukan bedah buku, sesi sendiri bedah buku ya, tapi saya pengen mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya happy karena saya orangnya baper. Bu Irvi kalau ngomong, Pak Abi baperan. Oke, itu adalah kinestatis. Kinestatis itu ada orang auditori, ada orang visual, ada orang kinestatis. Nah, saya itu kinestatis, jadi baperan. Tetapi dalam arti positif, baperan itu artinya ya terbawa perasaannya. Dalam arti yang positif, baperan itu justru sebenarnya punya sensitivitas, merasakan yang orang lain rasakan. Jadi dalam arti positif seperti itu. Kalau dalam arti yang negatif, baperan itu tidak sensitif dengan perasaan yang dirasakan orang lain, tapi lebih mikirin perasaan diri sendiri. Nah, yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, padahal pengen sekali muncrat dari relung hati saya yang paling dalam, adalah apa yang saya rasakan malam ini tadi waktu nonton Mbak Indah Taliwang. Nanti Anda akan kita bagi linknya ya. Mbak Emi Nurpaiko sedang beresin thumbnailnya dulu untuk YouTube. Mbak Indah, makasih banyak ya sharing malam ini. That's beautiful. Pencerahan. Sebenarnya saya kurang begitu srek dengan respon-respon selama saat pembicara sedang sharing dan menceritakan tentang kisah beliau yang tentu saja menyayat hati. Lalu responnya orang nangis, yang tabah ya mbak, yang kuat ya mbak. Respon dari penonton seperti itu menurut saya kurang pas. Karena pembicara ini, waktu dia ngomongin hal itu bukan dalam kondisi lemah. Dia ngomong hal itu karena kuat. Jadi tidak perlu diberi, tidak perlu dilemahkan dengan yang tabah ya mbak, yang kuat ya mbak. Kalau orang lain yang ngomongin kisahnya si pembicara itu seperti itu, bisa kita merespon yang kuat ya mbak, yang tabah ya mbak. Tetapi jika orang itu sendiri yang menceritakan dan konteksnya dia adalah seorang pembicara, konteksnya orang ini menceritakan kesakitan dan luka-luka hatinya, dan dia sedang berperan sebagai pembicara, tidak perlu kita memberi komen yang tabah ya mbak, yang kuat ya mbak. Dia tabah, dia kuat, makanya dia cerita. Tadi siang di acara follow up yang
sedikit membosankan. Lalu saya ganggu follow up-nya. Saya ganggu dengan yuk kita buat sesuatu yang menarik. Dan saya katakan seperti ini. Kalau Anda jadi petugas, kalau Anda sedang berbagi, yang pertama itu adalah kesempatan emas Anda untuk mengasah pisau Anda. Jadi, manfaatkan, jangan sembunyi, jangan lari. Salah satu hal yang tidak bisa Anda dapatin di luar sana, bahkan di sekolah manapun, yang hanya bisa Anda dapetin lewat TNC bersama tim Winners adalah proses mengasah pisau karakter Anda. Sehingga banyak sekali para pembicara yang kemudian nantinya dia akan bilang, saya bersyukur karena lewat TNC ini saya mendapat pengembangan diri. Salah satu adalah mengasahnya lewat tugas-tugas yang mungkin Anda anggap ringan, kecil, yaitu seperti berbagi, ya, sharing, saat follow up. Kenapa saat follow up? Karena follow up itu formatnya bebas. Sementara kalau presentasi itu formatnya sudah tertentu. Nah, di saat follow up inilah, ini sangat luar biasa karena kita bisa berbagi secara bebas. Secara bebas, saya pakai tanda kutip. Itu gunakanlah untuk mengasah pisau kita. Namun, saya mau kasih tips dengan teman-teman. Bagaimana caranya menjadi pembicara yang baik. Pembicara yang sebenarnya begini. Apa sih maksudnya pembicara yang baik? Pembicara yang baik itu bukan pembicara yang menggelegar di panggung. Bukan pembicara yang menciptakan decak kagum penonton. Itu tontonan. Itu stand up comedy atau itu drama, ya, pentas drama, pentas musik band atau stand up comedy. Mereka disebut sebagai entertainer, ya, yang hebat, raja panggung yang hebat ketika mendapat decak kagum dan jempol pemirsa. Tetapi buat kita, saat kita sharing, teman-teman, kita ingin menjadi pembicara yang hebat, bukan? Nah, apa pembicara yang hebat? Kalau di acara follow up, yang namanya pembicara yang hebat adalah apa yang dia katakan itu menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Apa yang beliau tampilkan misalnya dengan visual juga bisa menyentuh orang-orang yang melihatnya. Dan hal yang menyentuh itu pasti karena membuat orang yang mendengar atau orang yang melihatnya itu mengingat diri mereka sendiri. Berbeda dengan stand up comedy atau drama atau pentas baca puisi atau penyanyi, mereka memang tidak perlu membuat pemirsa mengingat tentang diri mereka karena mereka memang ditonton, pertunjukan gitu. Jadi kalau namanya pertunjukan, tidak perlu ada sesuatu yang harus dimunculkan untuk membuat para penonton melihat diri mereka sendiri. Tidak, penonton butuh hiburan. Tetapi di acara semacam follow up, kita harus menjadi atau belajar tepatnya, belajar menjadi pembicara yang hebat. Nah, pembicara yang hebat jangan disamain dengan pembaca puisi di panggung, bintang rock atau stand up comedy atau drama, tidak. Tetapi kita untuk jadi pembicara yang hebat adalah apa yang kita sampaikan itu membuat orang bisa mengingat tentang diri mereka sendiri. Kejadian yang kita rasakan membuat para pemirsa bisa merasakan diri mereka sendiri. Entah dalam kisah kita dengan anak kita dengan orang tua kita dengan pernikahan kita,
kita dengan masalah-masalah kehidupan yang kita alami, ketika kita menyampaikan itu membuat pemirsa, penonton, pendengar bisa melihat diri mereka sendiri. Nah, tentu saja dibutuhkan kejujuran. Tentu saja kita harus bongkar-bongkar diri kita. Nah, disinilah bedanya. Kalau artis di panggung, penyanyi di panggung, atau pemain drama, stand up comedy, mereka tidak perlu bongkar siapa mereka. Artis itu kalau dia penyanyi hanya dibutuhkan suaranya saja. Dia dikagumi karena suaranya. Orang tidak peduli bahwa ternyata dia itu kawin cerai. Orang tidak peduli bahwa dia itu punya anak dari hubungan gelap. Orang tidak peduli bahwa dia itu ternyata adalah kena narkoba. Orang hanya peduli suaranya saja karena dia punya suara emas. Maka mereka terselamatkan lewat suara emasnya dan tidak perlu bongkar-bongkaran isi kehidupannya. Tapi tentang TNC ini, teman-teman, justru kita bertolak belakang dengan hal itu. Tentang TNC ini, kita nggak peduli suara emas kalian, kita nggak peduli make up kalian, kita nggak peduli penampilan body kalian, kita nggak peduli berapa uang kalian. Orang datang ke acara follow up karena dia ingin menemukan sesuatu yang bisa menggerakkan dan menjadi alasan dia kenapa jalankan usaha ini. Orang datang ke follow up karena itu. Sehingga ketika sebuah acara follow up, kita hanya menampilkan kulit luarnya saja. Anda harus sukses, CP, GTR, agar kita bisa merdeka, kumpul dengan keluarga kita. Sesuatu yang normatif, sesuatu yang sudah sering terdengar dan bisa kita baca di grup WhatsApp tanpa harus disampaikan oleh pembicara manapun. Maka lama-lama orang tidak akan tertarik lagi karena tidak melihat apanya gue. Apa dari CP itu tentang gue? Apa dari sukses merdeka itu tentang gue? Terlalu normatif, terlalu bungkus luar. Pembicara-pembicara di follow up yang menjadi bintang tamu, luar biasa. Karena bongkar-bongkaran, mereka menceritakan yang dirasakan anak mereka. Mereka menceritakan bagaimana anaknya dipamiti waktu mau pergi. Mereka sebut nama anaknya, bukan cuma sekedar putra saya, putri saya, sebut namanya. Mereka menyampaikan apa yang diucapkan oleh anaknya waktu dipamiti mau terbang pergi ke luar negeri. Mereka menceritakan bagaimana anaknya nelpon ke dia. Bahkan seperti tadi siang, Mbak Mita saya bongkar untuk cerita kisah paling menyakitkan dengan pernikahanmu. Cerita, ada satu kisah yang paling menyakitkan apa yang terjadi dalam pernikahanmu. Tidak mungkin kamu akan cerita itu di live stream. Tidak mungkin kamu akan ceritakan itu di grup WhatsApp dalam bentuk poster. Tidak mungkin. Tapi di acara follow up, ini adalah ruang bebasmu. Kita tidak recording, kita tidak jadikan itu poster. Apa yang kita dengar setelah itu selesai di sini. Dan ketika dia cerita kejadian yang begitu menyakitkannya secara detail tentang suaminya, secara detail tadi siang, begitu banyak rekan-rekan yang juga merasakan pukulan yang sama, kejadian yang sama, dan mereka tahu alasannya kenapa harus sukses,
akhirnya mereka tahu alasannya kenapa harus sukses. Bukan cuma sekedar, Anda tidak akan pernah membuat orang kepengen jadi CP hanya karena Anda menampilkan poster CP, syaratnya apa saja. Syarat CP, membershipnya silver, PPV-nya 050 PV, 3000 PV. Anda tidak akan pernah membuat seseorang punya alasan kuat kenapa saya harus CP hanya dengan ngomongin itu. Tetapi ketika Anda ceritakan secara jujur alasannya kenapa Anda mau CP, dan Anda buka luka-luka Anda dengan detail, luka dengan pernikahan Anda, dengan pasangan Anda, luka yang Anda rasakan terhadap hubungan Anda dengan anak Anda, luka yang Anda rasakan terhadap hubungan Anda dengan orang tua Anda, luka yang Anda rasakan karena kejadian-kejadian yang efek dari faktor ekonomi yang mepet. Ketika Anda ceritakan dengan detail, Anda sedang memberikan sebuah kejujuran yang akan membuat orang lain yang mendengarnya punya alasan jadi CP. Jadilah pemberani. Pemberani adalah orang yang mau menghadapi musuhnya, ketakutannya, menghadapi sesuatu, sebuah memori, kenangan menyakitkan yang selama ini setiap kali dia mengingat itu, dia lumpuh. Setiap kali dia mengingat itu, dia hancur. Seorang pemberani adalah orang yang membuka itu, membuka itu. Ketika Anda membuka itu, hal yang paling menyakitkan itu, maka Anda sedang menghadapi hal itu. Dan sejak detik itu Anda kuat. Karena Anda membukanya di depan orang-orang yang mendukung Anda. Acara follow up isinya adalah orang-orang yang mendukung kemenangan Anda. Tetapi ketika Anda menyimpan sendiri luka itu, Anda akan selalu dipatahkan olehnya. Dan Anda, tanpa Anda sadari, Anda sedang menjadi pembicara terbaik. Pembicara terbaik di bisnis ini adalah orang-orang yang mau jujur, yang mau bongkar-bongkaran. Jadi itu sebabnya sangat tidak cocok sekali komen, sangat tidak cocok komen dari pemirsa ketika seseorang sedang membuka lukanya dia. Seorang pembicara membongkar luka dia, bukan untuk minta dikasihani, tapi dia bongkar luka itu untuk menunjukkan inilah alasan saya kenapa saya CP, dengan berderai air mata. Bukan air mata kekalahan, bukan air mata kelemahan, tapi air mata keberanian, tekad. Inilah luka saya bongkar di depan Anda. Karena saya pemberani, saya tidak lari, saya akan hadapi itu dengan kemenangan saya, sukses saya. Inilah alasan kenapa saya CP. Sehingga dengan situasi kebatinan yang seperti itu, betapa tidak cocoknya pemirsa memberi komen yang tabah ya mbak. Orang nyambung banget. Ini ibaratnya orang yang kuat tapi ditangisi. Aduh, kasihan kamu, kasihan kamu, kasihan kamu ya, aku kasihan sama kamu. Padahal ini orang kuat banget gitu. Gak nyambung. Terus ada lagi yang komen cuma nangis. Aduh, mengira bahwa orang yang kuat itu sedang hancur. Teman-teman, kalau Anda mau menangisi orang-orang lemah, carilah ke TikTok sana. TKW yang cuman tukang joget-joget di TikTok itu, mereka adalah orang-orang lemah yang harus Anda kasihani. Datang ke sana dan kasih komen yang tabah yo mbak, kamu melarikan diri dari luka batinmu ya,
Kamu melarikan diri dan tidak berani menghadapi kegagalan pernikahanmu. Kamu melarikan diri dan tidak berani menghadapi kegagalan hubungan kasih sayangmu dengan anaknya. Sehingga kamu menutup mata dan kamu main TikTok goyang-goyang, megal-megol untuk dapat jempol pujian. Karena kamu lari dari kenyataan. Yang tabah ya mbak, aku ikut nangis mbak. Harusnya komen itu, komen mengasihani itu. Karena sedang melihat orang yang lemah, sedang melihat orang yang hancur, itu Anda sampaikan kepada mereka, para TKW yang goyang-goyang pakai TikTok itu. Karena mereka pengecut, karena mereka lari dari kenyataan hidupnya. Tetapi untuk para pembicara yang berani membongkar kesakitan lukanya, berani membongkar kesakitan anaknya, Anda harus ucapkan jempol. Anda harus katakan amazing, luar biasa Anda. Anda pemberani, bukan malah yang tabah ya mbak. Kasian banget Anda ini, kasian banget, gak mudeng. Ketika saya melihat hari ini Mbak Indah Taiwan, dia cerita berurai air mata, menceritakan bagaimana Esa dan adiknya mengatakan hal yang begitu memilukan yang didengarkan oleh ibu manapun ketika ibu ini pamit untuk terbang ke luar negeri. Kalau saya bisa komen, kalau saya bisa nulis komen, saya akan tulis you are amazing. Kamu hebat. Karena kamu berani menghadapi ketakutanmu itu dengan menceritakan luka terdalammu. Dan itu artinya kamu pemberani. Kamu hebat. Salut. Dan saya sangat kasihan sekali dengan mereka-mereka, para TKW yang sebenarnya punya luka yang sama, kesakitan yang sama, tapi mereka pura-pura mati rasa. Mereka lari ke TikTok seolah hidupnya bahagia. Disitulah kalau saya bisa komen, saya akan komen, yang tabah ya mbak, kamu sampai gila ya, kamu sampai sinting ya. Yang tabah, aku tahu kok masalahmu. Yang tabah ya, sambil saya kasih emotikon nangis. Mereka yang butuh rasa iba Anda, mereka yang butuh rasa kasihan Anda. Tapi bagi para pembicara-pembicara bintang tamu, berani jujur, bongkar-bongkaran luka hatinya, dan mereka berurai air mata, bukan karena lemah, tapi karena mereka pemberani. Anda katakan, saya salut denganmu. You are amazing. Itulah winners. Oke? Ya, itu aja curhat saya. Jangan bilang yang tabah ya pak. Kadang-kadang Anda itu keliru gitu, memandang orang itu keliru. Anda pikir setiap orang nangis itu lemah. Ada orang nangis itu kuat. Tetapi bedakan dengan Anda curhat satu arah. Apa maksudnya curhat satu arah? Hari ini ada rekan kita kirim voice note dengan dia mau memberi komen atas sebuah tulisan dari grup WhatsApp. Lalu dia memberikan voice note untuk memberi komen itu, tetapi dengan suara lemah. Maaf ya mbak, ini luar biasa, tapi mohon maaf, saya sedang sakit ya, tapi ini luar biasa sekali. Maaf ya, suara saya seperti ini karena saya sedang sakit. Semoga saya juga cepat sembuh. Dalam hati saya, kalau saya sedang sakit, ngomong aja sampai kayak gitu, ya mau diem aja gitu loh. Ngapain sih?
Ngapain coba? Kalau saya sedang sakit, nggak bisa ngomong, lah ngapain juga? Saya ngomongnya sampai saya harus ngomong gitu. Lalu kemudian mengatakan, oh, maaf ya saya sedang sakit, saya nggak bisa ngomong, tapi saya ingin komen, ini luar biasa postingannya. Ini adalah orang yang mencari sensasi pujian, tapi dengan sampul buku yang berbeda. Kalau yang satu tiktokan goyang-goyang, kalau yang ini dalam bentuk penderitaan, tapi semua motifnya sama. Satu butuh pujian, satu butuh dikasihani. Pesan ibu saya, Wijaya, jadilah orang yang punya hati untuk bisa punya rasa belas kasih pada orang lain. Tetapi jangan pernah menjadi manusia yang ingin dikasihani oleh orang lain. Jangan pernah kamu tunjukkan penderitaanmu hanya untuk minta dikasihani sama orang lain. Kamu sedang mengubur hidupmu sendiri. Karena orang tidak pernah ada yang simpati, orang tidak ada yang respect dengan orang yang minta dikasihani. Apakah kamu pernah melihat pengemis? Apakah kamu bisa respect dengan pengemis? Kita tahu pengemis memang hidupnya menderita, apalagi dia punya anak. Tapi ketika dia mengeksploitasi penderitaan dia sambil bawa anaknya di tepi jalan, panas-panasan, minta pak anaknya dibuat kucel dan sebagainya. Kita hanya berpikir, lu gila lu ya. Apakah dengan cara membuat penampilan seperti itu membuat orang iba padamu, lalu kita akan ngasih uang? Itu anak ngapain dibawa panas-panas di perempatan jalan? Hanya supaya kita kasihan, hanya supaya kita ngasih uang. Ini orang malah dicaci maki oleh banyak orang karena dia sampai mengeksploitasi anaknya. Taruh dong anaknya di rumah, lu ngemis aja, jangan kasih anakmu di jalanan kayak gitu. Nah begitu pula dengan orang yang seneng banget mengumbar penderitaan dia. Kalau Anda jadi pembicara, silahkan sampaikan penderitaan Anda. Karena pembicara itu punya bab 1, bab 2, bab 3 dalam topiknya. Bab 1 adalah semua penderitaan dia yang menjadi alasan kenapa dia punya hidup yang nyesek. Bab 2 adalah ketika dia bertemu dengan solusinya. Dan bab ketiga adalah bab di mana dia mendapatkan kesuksesan, alasan untuk sukses lewat penderitaan itu. 3 bab. Tetapi pecundang menggunakan penderitaan itu hanya untuk minta dikasihani, hanya agar orang iba padanya. Yang terjadi sesungguhnya adalah seperti kita memandang pengemis. Pengemis tidak menciptakan rasa iba. Pengemis menciptakan rasa jengkel pada orang lain. Tapi berbeda dengan orang gelandangan gembel, tapi dia mau kerja. Dia gembel, compang-camping, tapi dia mau jadi orang yang nyapu jalan. Dia mau jadi tukang sampah bekerja, menciptakan rasa respect. Karena orang ini tidak mau dikasihani. Orang ini menderita bukan karena mau ditunjuk-tunjukin. Ya memang dia seperti itu. Tapi dia bekerja, dia tidak mau dikasihani. So, makin lama makin menarik ya tentang usaha ini, karena kita belajar tentang manusia. Kita belajar tentang manusia. Saya suka belajar tentang manusia karena membuat saya tahu manusia-manusia yang sukses seperti apa, manusia-manusia yang gagal seperti apa. Kita perlu tahu karakter keduanya karena kita mau sukses. Dan kita mau menginsapkan manusia-manusia gagal ini supaya mereka sukses. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gempur CP, Go Freedom.